Selamat datang semuanya. Coba bayangkan, kamu masuk ke dapurmu di tahun 2030 dan melihat ada mesin kecil di atas meja di sebelah alat pembuat kopimu. Tapi alat ini bukan untuk membuat minuman. Alat ini untuk mengedit gen. Sesuatu yang dulu butuh laboratorium lengkap, sekarang bisa dilakukan di tempat yang ukurannya tidak lebih besar dari pemanggang roti. Ini bukan cerita khayalan ilmiah. Ini adalah dunia baru yang muncul dari rekayasa genetika yang bisa dilakukan di mana saja berkat teknologi CRISPR. CRISPR sudah mengubah ilmu biologi di lab. Sekarang, teknologi ini mulai masuk ke rumah-rumah. Perubahan ini memunculkan pertanyaan penting tentang siapa yang bisa pakai keamanannya dan kemampuan manusia di masa depan. CRISPR itu singkatan dari Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Ini adalah metode yang awalnya berasal dari sistem pertahanan bakteri. Di alam, bakteri menggunakan CRISPR untuk mengenali dan melumpuhkan virus yang menyerang. Para ilmuwan menemukan cara untuk memanfaatkan sistem ini untuk menargetkan dan memotong urutan DNA dengan sangat teliti. Komponen utamanya adalah enzim Cas yang bekerja seperti gunting molekuler dan RNA pemandu yang memberitahu enzim di mana tepatnya harus memotong. Dengan mengganti RNA pemandu ini, para peneliti bisa mengatur sistem ini untuk mengubah hampir semua gen pada makhluk hidup apa saja. Sejak ditemukan tahun 1993, CRISPR telah mengubah dunia bioteknologi. Teknologi ini sudah dipakai untuk mengobati penyakit genetik langka dalam uji coba klinis. Gen tanaman juga sudah diubah pakai ini supaya hasil panennya lebih banyak dan tahan hama. CRISPR juga membantu membuat hewan model untuk penyakit manusia untuk penelitian. Tapi, semua ini selama ini butuh orang-orang yang terlatih dan lingkungan yang sangat terkontrol. Sekarang, itu mulai berubah. Dengan semakin populernya biologi sumber terbuka dan komunitas biohacker, alat-alat CRISPR sedang dikembangkan untuk orang awam. Dan, pada tahun 2030, alat-alat seperti ini mungkin akan sama umumnya seperti printer 3D atau solder. Kit rekayasa genetika yang bisa dipakai secara mandiri biasanya berisi berbagai bahan seperti enzim CRISPR, plasmid, bakteri, dan cetakan DNA. Di dalamnya juga ada petunjuk untuk menumbuhkan bakteri dan memasukkan DNA. Banyak kit dilengkapi dengan tanda yang bisa dilihat, seperti bakteri yang berubah warna, untuk memastikan apakah perubahannya berhasil. Alat-alat ini mungkin kedengarannya canggih ya, tapi harganya sekarang makin terjangkau loh. Beberapa kit yang dasar aja, sekarang harganya sudah ada yang di bawah $200. Kit ini dijualnya sih buat belajar di sekolah, tapi banyak juga yang pakai buat hal lain di luar kelas. Jadi halangan buat mulai itu makin berkurang. Di dunia biohacking yang baru ini, teman-teman kita lagi pada pakai alat CRISPR buat bikin tanaman yang bisa nyala, atau mengubah ragi jadi beda, atau bikin bakteri yang bisa mengurai plastik. Ini emang percobaan kecil-kecilan aja, tapi ini nunjukin kalau makin banyak loh orang yang mau main-main sama biologi, dijadiin kayak bahan buat berkarya gitu. Di forum-forum online, orang-orang berbagi cerita sukses dan gagalnya. Video tutorial membantu orang-orang baru belajar hal-hal dasar. Dan lab-lab yang bisa dipakai bareng-bareng menyediakan tempat untuk kita coba-coba bareng. Di tahun 2030 nanti, jaringan ini bisa jadi seramai dan sekeren waktu komputer rumahan baru muncul dulu loh. Penuh semangat dan ide-ide baru. Ada juga usaha-usaha dari perusahaan yang mau bikin tren ini jadi lebih gampang. Perusahaan-perusahaan lagi bikin sistem siap pakai, jadi pengguna bisa merancang urutan genetik lewat program di komputer. Sistemnya nanti akan mencetak RNA pemandu, mencampur bahan-bahannya, dan melakukan penyuntingan gen di dalam ruangan yang tertutup rapat. Cara ini menggabungkan otomatisasi dengan keamanan. Tidak ada yang perlu menyentuh DNA mentah. Jadi, pengguna merancang perubahan genetik sama seperti mereka merancang benda 3 dimensi untuk dicetak. Seiring biaya sintesis DNA makin murah dan sistem otomatisnya makin bagus, alat-alat ini bisa jadi seperti alat-alat rumah tangga. Tapi, dengan kekuatan ini, datang juga risiko yang nyata.
Mengedit gen itu tidak seperti menulis kode. Makhluk hidup bisa bermutasi, menyebar, dan berinteraksi dengan lingkungan dengan cara yang rumit. Kalau bakteri yang sudah diubah tidak sengaja terlepas, akibatnya bisa tidak terduga. Ada juga loh, bahaya kalau sengaja disalahgunakan. Walaupun kayaknya susah ya kalau ada orang mau bikin virus mematikan pakai alat sederhana di rumah, tapi beda tipis loh antara rasa penasaran sama bahaya. Banyak negara punya aturan yang kurang jelas atau sudah lama banget soal biologi DIY ini. Makanya, panduan keselamatan dan aturan di komunitas itu penting banget. Grup-grup biohacker yang jago sudah bikin aturan main dan daftar periksa keamanan. Mereka juga menyarankan cara-cara biar aman, misalnya pakai tombol pemait di mata hidup yang sudah diubah. Beberapa lab komunitas mewajibkan pelatihan sebelum siapapun bisa memakai alat CRISPR. Yang lainnya menyimpan catatan keluar masuk dan mengawasi proyek. Pengaturan yang tidak terpusat ini sangat penting di bidang yang pengawasan resminya mungkin lambat atau kurang berhasil. Sementara itu, pendidikan juga punya peran besar. Universitas-universitas bekerja sama dengan tempat berkreasi untuk mengadakan kursus tentang edit gen. Pelajaran biologi di SMA juga melaksanakan CRISPR pelajaran Reiki. Museum-museum sains sekarang mengadakan pameran interaktif, di mana pengunjung bisa mencoba edit gen di layar sentuh. Tujuannya bukan cuma mengajarkan ilmunya saja, tapi juga menumbuhkan rasa ingin tahu soal etika. Kalau orang-orang paham cara kerja edit gen, mereka akan lebih menghargai kekuatannya dan menggunakannya dengan bijak. Terus, ada juga nih yang lagi berkembang, yaitu pengobatan khusus buat setiap orang. Nantinya, orang-orang mungkin bisa pakai alat edit gen di rumah buat mengubah sedikit mikrobioma mereka sendiri. Jadi nggak perlu lagi minum probiotik dari botol. Kita bisa loh numbuhin sendiri bakteri yang sudah diubah khusus buat bantu pencernaan kita atau buat bikin vitamin. Beberapa peneliti membayangkan alat yang bisa dipakai untuk memeriksa sifat genetik di rumah. Kalau digabung dengan alat pantau kesehatan yang bisa dipakai, alat-alat ini bisa mendukung kebiasaan sehat yang sangat pas buat setiap orang. Masih banyak sih tantangan teknis dan soal etika, tapi dasarnya sudah mulai terbentuk. Para pencinta hewan juga ikut dalam gerakan ini. Beberapa biohacker sedang mencoba menyunting gen pada organisme model seperti lalat buah atau ikan zebra. Ada juga yang coba-coba bikin hewan peliharaan keren, misalnya yang bisa nyala dalam gelap atau warnanya jadi lebih bagus. Nah, ini memang bikin khawatir soal nasib hewan, tapi ini juga nunjukin kalau alat-alatnya makin gampang dipakai. Para pengembang biak hewan mungkin suatu hari nanti bisa pakai CRISPR buat menghilangkan penyakit turunan pada anjing atau kucing. Seiring teknologinya makin berkembang, panduan etikanya juga perlu terus disesuaikan. Di bidang pertanian, petani-petani kecil mungkin bisa pakai alat CRISPR buat mengubah tanaman mereka biar cocok sama keadaan di daerahnya. Misalnya, tanamannya jadi tahan kering, nggak gampang diserang hama, atau tumbuhnya jadi lebih cepat. Jadi, nggak perlu lagi beli bibit paten dari perusahaan-perusahaan besar. Petani bisa bikin bibit sendiri sesuai kebutuhan mereka. Nah, ini membuat inovasi pertanian jadi tidak terpusat di satu tempat saja, dan bisa jadi meningkatkan ketahanan pangan di daerah-daerah yang jauh. Tapi, ini juga jadi pertanyaan soal aturannya. Tanaman yang sudah diubah ini harus diuji dulu, aman atau tidak, dan apa pengaruhnya buat lingkungan. Jadi, perlu ada keseimbangan antara memberi keleluasaan dan tetap adanya pengawasan. Kedepannya, semakin banyaknya penyuntingan gen di rumah bisa memunculkan industri-industri baru. Kita mungkin akan melihat munculnya desain hayati sebagai sebuah profesi. Sama seperti desainer grafis yang bekerja dengan pixel, desainer hayati nantinya bisa bekerja dengan DNA. Ciptaan mereka bisa berupa bakteri khusus, serat hasil rekayasa, karya seni dari makhluk hidup, atau senyawa untuk pengobatan. Pasar online mungkin akan muncul, tempat desain genetik diperjualbelikan seperti plugin perangkat lunak. Verifikasi dan keamanan akan sangat penting.
Tapi, potensi kreatifnya sangat besar. Ada juga potensi untuk sains warga. Dengan makin banyaknya orang yang bisa melakukan percobaan, kumpulan data bersama jadi makin besar. Jaringan peneliti amatir bisa bantu menemukan antibiotik baru, memantau perubahan lingkungan, atau mempelajari keanekaragaman hayati setempat. Bisa jadi akan muncul platform untuk mengatur proyek-proyek, berbagi hasil, dan menghubungkan para ahli dengan penghobi. Sisi baiknya, ini membuat sains jadi milik semua orang dan mempercepat penemuan. Tapi sisi buruknya, ini bisa mengarah ke percobaan yang sembarangan atau bahkan percobaan yang sengaja merusak. Terakhir, kita juga harus pikirkan dampak budayanya. Apa artinya ya kalau setiap orang bisa mengubah kode kehidupan langsung dari rumah mereka? Apa nanti mengedit gen bakal jadi hobi biasa, kayak berkebun atau ngoding gitu? Apa nanti bakal ada simbol status baru, misalnya punya hewan peliharaan yang gennya sudah diedit, atau mikroba khusus yang dibuat untuk kita? Nah, pas kita masuk 10 tahun ke depan, alat-alat biologi itu jadi alat buat kita berkreasi sehari-hari. CRISPR itu udah nggak cuma buat para ahli yang pakai jas lab aja, tapi juga buat seniman, peretas, pelajar, dan siapa aja yang penasaran buat coba-coba. Kayak dulu, pas kompor pribadi baru muncul, momen ini tuh ada harapan sekaligus bahayanya. Masa depan biologi itu bakal ditulis nggak cuma di lab penelitian aja, tapi juga di dapur dan ruang kelas di seluruh dunia. Makasih ya udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya.